Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang dinanti oleh kaum beriman. Bukan hanya karena di dalamnya ada kewajiban puasa, tetapi karena Ramadan adalah momentum turunnya rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Salah satu keistimewaan Ramadan yang sering kita dengar adalah sabda Rasulullah bahwa siatan-siatan dibelenggu. Namun, apa sebenarnya makna dan filosofi dari setan yang terbelenggu di bulan Ramadan? Apakah itu berarti manusia otomatis menjadi baik? Apakah maksiat benar-benar hilang? Ataukah ada pesan yang lebih dalam yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Rasulullah bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Atar Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekadar kabar gembira, tetapi juga sebuah pelajaran besar tentang perjuangan batin manusia. Setan adalah musuh nyata bagi manusia. Ia tidak pernah lelah menggoda, membisikkan kejahatan, menanamkan keraguan, kesombongan, dan hawa nafsu. Dalam keseharian, seringkali dosa-dosa yang kita lakukan terasa mudah, seolah ada dorongan kuat yang mengajak kita menjauh dari kebaikan. Itulah kerja syaitan. Namun ketika Ramadan datang, Allah menunjukkan kasih sayang-Nia yang luar biasa. Allah melemahkan musuh terbesar manusia. Syaitan dibelenggu bukan karena manusia sudah kuat, tetapi karena Allah ingin memberi kita kesempatan untuk kembali, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk merasakan hidup tanpa dominasi bisikan syaitan. Secara filosofi, syaitan yang terbelenggu mengajarkan bahwa keburukan tidak selalu datang dari luar diri kita. Ketika syaitan dilemahkan, namun dosa masih terjadi, maka disitulah kita belajar satu hal penting. Musuh terbesar manusia juga ada di dalam dirinya sendiri, yaitu hawa nafsu. Ramadan adalah bulan kejujuran spiritual, bulan di mana topeng-topeng dibuka. Jika di luar Ramadan, kita sering berkata, aku tergoda setan. Maka di bulan Ramadan, Allah seakan bertanya, sekarang siapa yang kau salahkan? Ketika setan terbelenggu, manusia diajak bercermin. Jika masih marah, iri, malas salat, enggan berbuat baik, maka itu adalah pekerjaan nafsu yang belum terdidik. Maka puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi menahan ego, kesombongan, dan dorongan-dorongan rendah dalam diri. Inilah filosofi agung puasa Ramadan. Allah melemahkan musuh eksternal agar manusia bisa fokus melawan musuh internal. Syaitan terbelenggu juga merupakan simbol bahwa jalan menuju kebaikan sedang dibuka selebar-lebarnya. Pintu surga dibuka, artinya setiap amal kecil menjadi bernilai besar. Setiap niat baik mendapat pertolongan. Setiap air mata taubat lebih mudah jatuh. Allah seakan berkata kepada hambanya, aku mudahkan jalanmu, aku ikat musuhmu. Tinggal kau mau melangkah atau tidak. Betapa besar cinta dan kasih sayang Allah di bulan ini. Namun, belenggu setan bukan berarti setan hilang sepenuhnya. Para ulama menjelaskan bahwa yang dibelenggu adalah sayatan-sayatan yang paling jahat, paling kuat dalam menggoda, sehingga pengaruh mereka sangat berkurang. Ini menjadikan suasana Ramadan terasa berbeda. Hati lebih lembut, masjid lebih ramai, Al-Quran lebih sering dibaca, doa lebih mudah mengalir. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa ketika penghalang diangkat, fitrah manusia yang mencintai kebaikan akan muncul. Manusia pada dasarnya diciptakan dalam keadaan suci, cenderung kepada kebaikan. Ramadan mengembalikan manusia pada fitrah itu. Syaitan dibelenggu agar manusia kembali mendengar suara hatinya sendiri. Filosofi lainnya, syaitan terbelenggu adalah bentuk pendidikan Allah agar manusia tidak bergantung pada keadaan. Allah ingin kita belajar bahwa menjadi baik bukan karena takut syaitan, tetapi karena cinta kepada Allah
Jika kebaikan hanya muncul ketika setan terikat, lalu menghilang ketika Ramadan usai, maka itu tanda bahwa iman kita belum kokoh. Ramadan datang bukan untuk menciptakan orang baik sesaat, tetapi untuk melatih manusia agar kuat sepanjang hayat. Belenggu syaitan adalah pelatihan, seperti roda bantu pada sepeda. Allah mengajarkan kita cara berjalan di jalan lurus tanpa gangguan besar. Setelah Ramadan, roda bantu dilepas. Saat itulah kualitas iman diuji. Apakah kita tetap salat? Apakah kita tetap menjaga lisan? Apakah kita tetap menahan diri dari dosa? Ramadan mengajarkan bahwa kita sebenarnya mampu. Makna lainnya, syaitan terbelenggu menunjukkan bahwa kemenangan melawan kejahatan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketaatan. Puasa, salat, dizikir, sedekah, dan Al-Quran adalah senjata yang melemahkan syaitan. Setan tidak takut pada manusia yang kuat fisiknya, tetapi takut pada manusia yang kuat imannya. Di bulan Ramadan, senjata itu diasah, hati dibersihkan, jiwa diperbaiki, dan ketika Ramadan berakhir, seharusnya belenggu itu berpindah, bukan lagi di tangan Allah, tetapi di tangan manusia sendiri. Manusia yang berhasil di Ramadan adalah manusia yang mampu membelenggu setan dalam dirinya, meski bulan telah berganti. Akhirnya, Ramadan bukan tentang setan yang terbelenggu semata, tetapi tentang manusia yang dibebaskan dari dosa, dari kebiasaan buruk, dari jarak dengan Allah. Setan dibelenggu agar manusia mendekat. Setan dibelenggu agar hati kembali hidup. Setan dibelenggu agar cinta Allah terasa nyata. Semoga Ramadan ini tidak hanya berlalu sebagai ritual tahunan, tetapi menjadi titik balik kehidupan. Dan semoga setelah Ramadan pergi, iman kita tidak ikut terbelenggu, melainkan tetap teguh hingga akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.